Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Firna Mandela dengan NPM 2213053043. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 4, topik daerahku dan kekayaan alamnya. Jadi apa saja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama itu ada apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku. Dan yang kedua ada bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya. Yang ketiga ada bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku. Nah, yang pertama kita bahas itu apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku. Jadi, di sini perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misal, karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaannya berbukit-bukit, tidak rata, tetapi tanah subur sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut ada beberapa pengaruh kekayaan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama itu ada pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pegunungan Yegen, Jawa Tengah, digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang, Puncak Bogor, Jawa Barat untuk perkebunan teh, Pegunungan Bromo, Jawa Timur untuk tempat rekreasi, dan Pegunungan Jayawijaya, Papua untuk jalur pendaki dan tambang emas. Dan yang kedua itu ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk sebagai pusat perkantoran, perdagangan, Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Dan yang ketiga itu ada pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di Pulau Jawa, Kebumen menghasilkan sarang burung walet. Pantai di Pulau Pantura, Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal untuk perikanan, tambak, dan air payung. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat di Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Yang keempat itu ada sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opa, DIY untuk wahana olahraga, Sungai Bangwan, Solo untuk irigasi, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain seperti Danau Toba, Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi waduk, Jatiluhur, Jawa Barat untuk PLTA, Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Dan yang kedua itu ada bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya. Jadi, pengaruh geografis daerah tempat tinggal terhadap kekayaan alamnya dapat sangat signifikan. Misalnya, jika daerah itu memiliki iklim yang subur dan curah hujan yang tinggi, maka tanahnya mungkin sangat cocok untuk pertanian. Sebaliknya, jika daerah itu kering atau memiliki kondisi geologis yang tidak mendukung pertanian, maka kekayaan alamnya mungkin lebih fokus pada mineral, tambang,
atau sumber daya alam lainnya. Selain itu, lokasi geografis juga dapat mempengaruhi jenis kekayaan alam yang ada. Misalnya, daerah yang terletak di pesisir pantai mungkin memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti sumber daya laut, terumbu karang, atau potensi pariwisata bahari. Sementara itu, daerah yang terletak di daerah pegunungan mungkin memiliki ladang pertanian yang subur, kekayaan hutan, atau sumber daya air. Yang ketiga itu bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku. Nah, untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku secara bijak, pertama-tama penting untuk memahami prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Memanfaatkan kekayaan alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, penting untuk mengembangkan rencana pengolahan yang baik. Ini dapat melibatkan penelitian, pemetaan, dan pemahaman mendalam tentang sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Dengan memiliki pemahaman yang baik, bisa direncanakan cara pengolahan yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat juga sangat penting, melibatkan masyarakat setempat, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya akan membantu memastikan bahwa pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan alam dilakukan dengan bijaksana. Dan yang terakhir, penting untuk mengedepankan pemanfaatan yang bernilai tambah. Selain pengolahan sumber daya alam dengan bijak, ada juga potensi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi dari kekayaan alam tersebut, seperti pariwisata alam, produk pertanian organik, atau pengembangan energi terbarukan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan melibatkan semua pihak yang terkait, kita dapat memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal secara bijak dan menjaga keberlanjutan serta kelestarian lainnya untuk generasi mendatang. Baik, sekian video materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.